Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bisa bertemu lagi untuk pembelajaran seperti biasa. Kalian masih belajar di rumah. Tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya. Kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran setiap harinya. Nah, anak-anak langsung saja kepada pembelajaran untuk hari ini, yaitu tema. Kita akan belajar mengenai yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan, yaitu masuk kepada materi kondisi politik negara-negara ASEAN. Kemudian, selanjutnya, organisasi ASEAN atau disingkat Association of Southeast Asian Nations ini dibentuk karena adanya beberapa latar belakang, yaitu apa? Satu, adanya persamaan letak geografis, yaitu sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Ya, jadi sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, persamaan sejarah, yaitu hampir semua negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand. Jadi misalkan kayak Indonesia pernah dijajah oleh Belanda, Malaysia oleh Inggris. Nah, itu ya contohnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu persamaan budaya. Sama-sama memiliki budaya, bahasa, tata kehidupan, dan pergaulan yang hampir sama. Yang keempat, persamaan kepentingan. Yaitu apa? Sama-sama ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang bagus, kemajuan sosialnya juga semakin meningkat. Nah, itu mereka semua mempunyai tujuan untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial. Lalu bagaimana sistem pemerintahan negara-negara di Asia Tenggara? Sistem pemerintahan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu ada parlementer, monarki, dan republik. Nah, yang pertama kita langsung saja masuk ke Indonesia. Di sini kalian cermati, kalian amati itu gambar bendera ya, warnanya merah, putih. Indonesia pasti kalian sudah mengerti ya. Kemudian di situ ibu kotanya adalah Jakarta. Sistem pemerintahnya adalah republik, oleh karena itu kepala negaranya adalah seorang presiden ya. Kemudian kepala pemerintahnya juga presiden. Hari kemerdekaannya tanggal 17 Agustus 1945. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Indonesia dan mata uang yang digunakan adalah rupiah. Nah, lagu kebangsaan kalian sudah sangat hafal ya. Setiap upacara bendera pasti akan dinyanyikan, yaitu lagu Indonesia Raya, dan semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya, masuk ke negara tetangga yaitu Laos. Nah, ini gambar benderanya ya, ada lingkaran putihnya di tengah. Ingat-ingat, Laos ibu kotanya adalah Vientiane. Nah, sistem pemerintahnya adalah republik, sama ya dengan Indonesia. Kepala negaranya presiden, tetapi di situ ada kepala negara, ada kepala pemerintahannya. Yang berbeda yaitu kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Untuk hari kemerdekaannya 19 Juli 1949, bahasa nasionalnya adalah bahasa Lao, mata uangnya KIP, dan lagu kebangsaannya Peng Khat Lao. Nah, untuk semboyannya itu perdamaian, kemerdekaan, demokrasi, persatuan, dan kemakmuran. Nah, sedikit bercerita tentang negara Laos bahwa sekitar tahun 1800-an sebagian besar wilayah Laos ini dikuasai oleh kerajaan Siam. Kemudian tahun 1893 Prancis mengambil alih kekuasaan dan memerintah wilayah Laos. Nah, dengan adanya Perjanjian Jenewa tahun 1954, Laos ini ditetapkan sebagai negara yang bebas dan netral. Sehingga
sudah merdeka ya, tetapi sebetulnya saat ini masyarakat Laos menghadapi perang saudara antara pasukan pemerintah sendiri dengan gerilyawan komunis Pathet Lao. Selanjutnya, yaitu nomor 3, tetangga terdekat kita, yaitu Malaysia. Nah, ini benderanya dihafalkan, ini ada gambar bintang ya dan bulan ya. Kemudian, ibu kota dari Malaysia adalah Kuala Lumpur. Nah, tapi ini pusat pemerintahnya di Putrajaya. Tapi nanti kalian jangan bingung ya. Jadi ibu kotanya tetap di Kuala Lumpur, hanya untuk pemerintahannya itu di Putrajaya. Kepala negaranya yaitu yang di Pertuan Agong. Sedangkan kepala pemerintahnya Perdana Menteri, bentuk pemerintahnya monarki konstitusional, dan hari kemerdekaannya itu 31 Agustus 1957. Bahasa nasionalnya adalah Melayu dan mata uang yang digunakan adalah ringgit. Nah, ini lagu kebangsaannya adalah Negaraku dan semboyannya bersekutu bertambah mutu atau persatuan membawa keunggulan. Yang keempat, Myanmar. Nah, ini benderanya ada gambar bintang berwarna putih di tengah. Ibu kotanya adalah Naypyidaw. Kepala negaranya presiden sama dengan kepala pemerintahnya. Bentuk pemerintahnya republik parlementer. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948. Bahasa nasionalnya Myanmar. Mata uangnya Kyat. Lagu kebangsaannya Kaba Makiai. Nah, ini semboyannya tidak ada ini ya di sini Myanmar. Nah, awalnya Myanmar ini menganut sistem demokrasi parlementer, tapi tahun 1958 pihak militer pimpinan U Ne Win berhasil menjatuhkan pemerintahan UNU sehingga menganut sistem satu partai politik yang meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Yang kelima, Filipina. Nah, Filipina kalian sudah hafal ya, ibu kotanya adalah Manila. Kepala negaranya sama dengan kepala pemerintahnya presiden. Bentuk pemerintahnya republik presidensial. Hari kemerdekaannya 4 Juli 1946 dan bahasa nasional yang digunakan adalah Filipina atau Tagalog. Mata uang yang digunakan peso, lagu kebangsaannya Lupang Hinirang, dan semboyannya demi Tuhan, rakyat, alam, dan negara. Lanjut ke Singapura. Nah, ini Singapura sebetulnya merupakan negara terkecil di Asia Tenggara ya, tapi bisa menjadi negara yang maju. Nah, ini dihafalkan, benderanya itu hampir sama dengan Indonesia, merah putih, tapi ada di atas bagian merahnya ada gambar bintang dan bulan. Ibu kotanya di sini Singapura adalah Singapura, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya perdana menteri, dan bentuk pemerintahnya republik. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965. Bahasa nasional yang digunakan adalah Mandarin, Inggris, dan Melayu. Mata uang yang digunakan dolar Singapura, lagu kebangsaan Majulah Singapura, dan semboyannya Majulah Singapura. Ya, ini sedikit mengenai Singapura. Nah, sekarang selanjutnya Thailand. Nah, ini benderanya ya, warnanya sama, ada merah, ada putihnya ya. Kemudian Thailand, ibu kotanya adalah Bangkok. Kepala negaranya seorang raja, sedangkan kepala pemerintahnya seorang perdana menteri. Bentuk pemerintahnya monarki konstitusional. Hari kemerdekaannya karena Thailand seperti sudah diceritakan di depan tidak pernah dijajah sehingga tidak mempunyai hari kemerdekaan ya. Kemudian bahasa nasional Thailand, mata uangnya baht, lagu kebangsaannya Plain Chat Thai, semboyannya Chat Satsana Prat Mahakasat. Jadi itu artinya bangsa, agama, raja. Nah, ini dikenal dengan Siam. Dalam bahasa asli Thailand disebut Muang Thai, yang berarti tanah kebebasan atau negeri orang merdeka, karena tidak pernah dijajah oleh negara lain, tidak seperti negara-negara yang ada di sekitarnya yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Yang selanjutnya Vietnam. Vietnam ini ibu kotanya adalah Hanoi.
Kepala negaranya presiden, sedangkan kepala pemerintahannya perdana menteri. Bentuk pemerintahnya Republik Sosialis. Hari kemerdekaannya 2 September 1945. Bahasa nasionalnya Vietnam. Mata uangnya adalah dong dan lagu kebangsaannya Tin Quan Sa. Semboyannya kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan. Masuk ke 9, yaitu Kamboja. Ibu kotanya adalah Phnom Penh. Sistem pemerintahnya monarki konstitusional. Kepala negaranya dipimpin seorang raja, sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Hari kemerdekaannya 9 November 1953. Bahasa nasionalnya Khmer dan mata uangnya adalah riel. Lagu kebangsaannya Nokorej. Semboyannya bangsa, agama, dan raja. Yang terakhir yaitu Brunei Darussalam. Nah, ini beda sendiri ya, warnanya kuning, putih, dan hitam. Ada gambarnya, kedua tangan menengadah ke atas seperti orang berdoa. Ibu kotanya Bandar Sri Begawan. Sistem pemerintahnya monarki absolut. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang sultan sama dengan kepala pemerintahnya. Hari kemerdekaannya 1 Januari 1984. Bahasa nasionalnya Melayu dan Inggris. Mata uangnya dolar Brunei. Sedangkan lagu kebangsaannya Allah peliharakan Sultan. Semboyannya senantiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah. Nah, itu adalah keadaan secara politik di negara-negara Asia Tenggara. Nah, sekarang kita langsung saja masuk, untuk menghemat waktu, langsung masuk ke mengenai hewan dan tanaman langka yang ada di Asia Tenggara. Jadi tidak hanya belajar mengenai kondisi ekonominya dan politiknya, tapi mengenai hewan dan tanaman langka di Asia Tenggara. Sebetulnya hewan atau disebut dengan fauna yang terdapat di Asia Tenggara terdiri atas 3 jenis, yaitu bercorak Asia, fauna peralihan, dan fauna bercorak Australia. Beberapa fauna dari negara-negara ASEAN, yang pertama kita bahas dulu yaitu Brunei Darussalam. Nah, ini memiliki faunanya hampir sama dengan wilayah lain di Pulau Borneo. Borneo itu untuk sebutan Kalimantan ya. Nah, hewan khasnya adalah bekantan. Nah, ini yang namanya bekantan ini ya. Ciri khasnya ini hidungnya. Ini yang kamu amati, warnanya ini juga ya tidak hitam, tapi agak coklat-coklat muda. Ini hidungnya seperti ini. Kemudian rangkong ini rangkong, ini paruhnya yang sangat besar, ya. Kemudian ada juga musang air, itu hewan khas dari Brunei Darussalam. Selanjutnya yang kedua Kamboja. Kamboja memiliki spesies langka, namanya itu gaur atau seladang atau bison India. Jadi dia bentuknya seperti sapi, tapi kalau menurut Bu Guru ini di Indonesia seperti kerbau ya, sebetulnya bukan sapi ya. Seperti kerbau ya, agak mirip juga sih sapi untuk belakangnya ini ya, tapi tanduknya ini seperti kerbau. Cuman dia itu seperti punya punuk di sini ya. Dia lebih besar badannya daripada kerbau. Ya, kalau sapi ini besar sekali ini ya. Dia termasuk pemamah biak terbesar di dunia. Ini namanya adalah gaur atau seladang atau bison India. Ini hewan spesies langka dari Kamboja. Yang selanjutnya Indonesia. Ini merupakan negara dengan keragaman fauna tertinggi di dunia. Itu fauna aslinya banyak sekali di sini. Ada apa ini yang terkenal ini ya? Nah, ini komodo ya. Ini komodo, dia hanya ada di Indonesia, yang tinggal di Pulau Komodo. Sehingga Pulau Komodo di situ, dengan di dalamnya komodo itu dianggap sebagai masuk dalam salah satu keajaiban dunia. Karena memang ini seperti peninggalan hewan purba ya, yang masih ada ya. Nah, ini. Kemudian ada yang namanya yaitu koala ya.
Kemudian di sini ada yang namanya tapir dan anoa. Nah, ini adalah tapir ini ya. Ini tapir. Kemudian di sini ada anoa. Nah, ini ada koala juga ini. Ini hewan-hewan yang ada di Indonesia. Kemudian yang lain ada harimau Sumatera, kemudian jalak Bali, burung cendrawasih yang sangat terkenal ya. Bekantan sama dengan seperti tadi Brunei, ada bekantan dan orangutan. Selanjutnya yang keempat, Laos. Ini Laos adalah satu-satunya negara yang tidak memiliki garis pantai. Ya. Jadi dia tidak mempunyai lautan ya. Iya. Kemudian fauna yang dipunyai oleh Laos adalah ini di sini ada beruang hitam, ya harimau, pasti kalian sudah mengenal harimau. Ini beruang hitam. Kemudian ada yang namanya kukang. Nah, ini kukang. Kukang, kemudian ada oa. Ini namanya oa. Dan ini gajah Asia. Itu adalah hewan-hewan yang ada di Laos. Kemudian Malaysia. Fauna yang dilindungi di Malaysia adalah di sini ada namanya burung takurdahan. Nah, ini burung takurdahan itu seperti ini ya. Nah, kemudian orang hutan, nah ini, dan bekantan. Jadi seperti tadi, bekantan itu ada di Malaysia, kemudian di Indonesia, dan ada di Brunei Darussalam. Tapi terutama itu di Malaysia bagian timur, yaitu bekantan ya. Selanjutnya, yaitu Myanmar. Myanmar memiliki spesies fauna khas, yaitu panda merah. Nah, ini contohnya nih. Ini gambar panda merah. Kemudian monyet pesek Myanmar. Nah, ini. Ciri khasnya adalah hidungnya yang sangat, maaf ya, ini sangat pesek ini ya. Ini tapi kelihatannya jadi lucu sekali ini binatangnya. Kemudian yang ketujuh yaitu Filipina. Filipina yang sama dengan Indonesia sebagai negara kepulauan. Ini fauna khasnya adalah ada pesut. Pesut itu seperti lumba-lumba sebetulnya. Ya, tapi dia seperti lumba-lumba tapi hidupnya seperti hidupnya bukan di laut ya, jadi kayak di sungai. Pesut ini. Tapi bentuknya seperti lumba-lumba. Dia juga mengeluarkan air dari seperti lumba-lumba persis itu ya. Kemudian tamarau. Tamarau itu kerbau tapi kerdil. Jadi persis kerbau, cuma dia tidak bisa besar. Tidak bisa besar, kakinya pendek ini ya. Kemudian penyu sisik kakak tua. Nah ini penyunya ini warnanya bagus sekali. Dan rangkong. Rangkong seperti tadi ya, burung rangkong. Kemudian Singapura ini mengalami proses urbanisasi yang cepat, tetapi Singapura masih memiliki hutan yang di dalamnya hidup beberapa fauna. Contohnya ini kubung. Kubung itu seperti tupai, tapi kalau ini dibuka, ini kalau terlentang itu jadi seperti kelelawar juga, seperti kayak ada apa ya, kayak ada parasutnya gitu ya. Nah, ini namanya kubung. Kemudian gajah, kalian sudah tahu gajah. Nah, ini kemudian tupai. Nah, ini monyet ekor panjang ini di sini. Ini monyet ekor panjang. Ya, ini tupainya, ini kubung. Gajah tidak saya gambarkan, kalian sudah tahu ya. Kemudian yang selanjutnya Thailand. Ini jenis fauna yang hidup di Thailand namanya lutung. Nah, ini lutung. Lutung ini. Kemudian berbagai kera ya. Kemudian di sini luwak. Nah, ini luwak yang makanannya kopi ya, yang sangat terkenal kopi Tugu Luwak. Nah, ini karena memang kopinya itu berasal dari kotoran luwak. Jadi karena luwak itu makan kopi yang sudah matang. Nah, kemudian luwak itu nanti keluar kopi itu keluar bersama kotoran dari luwak. Nah, tapi itu bersih ya, dicuci saja sudah bisa dikonsumsi, diolah kemudian bisa dikonsumsi, otomatis semua sudah diproses ya. Ini terkenal sangat mahal ini. Kemudian badak, nah ini badak dan berang-berang. Ini dari Thailand. Selanjutnya Vietnam, spesies hewannya adalah gajah,
Macan tutul, nah ini bedanya dengan macan biasa atau harimau biasa. Kalau tutul itu ada tutulnya ini ya. Kalau kayak anjing kayak Dalmatian ya. Kemudian ada monyet, buaya, nah ini buaya, ular, dan saula. Apa itu saula? Saula itu hewan seperti sapi nih persisnya kayak kambing juga mungkin ya kalau menurut Bu Guru mirip kambing ya. Cuman ini tanduknya lebih panjang sekali. Terus ini juga kayak kuda juga ya. Jadi kayak kuda, kayak kambing. Nah, ini hewan ini hanya ditemukan adanya di Vietnam dan Laos. Namanya saula. Sekarang untuk tanaman langka di Asia Tenggara. Kalau tadi udah belajar hewan, sekarang tanaman. Nah, ini ada gambar apakah ini? Tanaman langka di Asia Tenggara yaitu namanya Rafflesia arnoldi yang hidup di Indonesia. Ini terancam punah karena habitatnya terbatas ya. Ini bunganya bisa berdiameter sampai 1 meter ketika sedang mekar. Ini sedang mekar ini ya. Dan ini baunya sangat kuat. Bukan harum, tapi bau yang sangat menyengat. Jadi seperti bau bangkai ya. Nah, tapi ini beda dengan Rafflesia arnoldi itu lain dengan bunga bangkai. Kalau bunga bangkai itu di sini seperti ada tongkat. Kalau ini enggak ada, ya. Nah, ini tapi sama-sama baunya sangat menyengat. Ini fungsinya untuk apa? Menarik serangga mendekat sehingga dapat membantu penyerbukan. Nah, pemerintah menjaga kelestarian bunga ini dengan melakukan konservasi di Taman Nasional Bukit Barisan. Nah, sekarang Indonesia dan negara-negara ASEAN, mereka saling bekerja sama karena memiliki hewan dan tanaman-tanaman langka, yaitu supaya tidak punah. Lalu upayanya apa? Yaitu salah satunya dengan membangun taman nasional. Nah, ini taman nasional yang ada di Asia Tenggara itu satu, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini ada di Indonesia, Taman Nasional Pulau Komodo. Nah, ini yang di sini ada hidup komodo banyak sekali di sini. Taman Nasional Bukit Barisan, salah ketik ya. Taman Nasional Bukit Barisan dan Taman Nasional Kelimutu di Indonesia. Kelimutu ini berarti di Nusa Tenggara Timur. Ini ada danau di sini ya, danau 3 warna. Kemudian 2, Taman Nasional Taman Negara. Taman Nasional Kinabalu dan Gunung Mulu yang ada di Malaysia. Yang ketiga, Taman Nasional Khao Sok, Pattaya, dan Khao Yai. Ini ada di Thailand semuanya tiga-tiganya. Yang keempat yang ada di Vietnam itu Quang Linh. Ya. Lalu apalagi upaya yang dilakukan selain membangun taman nasional yaitu dengan menetapkan status dilindungi bagi hewan dan tanaman langka. Jadi hewan-hewan atau tanaman-tanaman yang sudah hampir punah itu ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi, tanaman yang dilindungi. Kemudian melarang perburuan liar. Tidak boleh ya, nanti mengganggu ekosistem. Kemudian memperketat pengawasan perdagangan hewan langka. Dan yang keempat, melakukan penyuluhan dan pendidikan hewan dan tumbuhan dilindungi. Nah, itu anak-anak untuk materi hari ini cukup sekian dari Bu Guru. Bu Guru harap kalian nanti betul-betul mendengarkan, melihat, mencermati video ini. Jangan sampai mengisi dulu, tapi mencermati dulu. Perhatikan dengan baik-baik, jangan asal mengerjakannya. Kirim cukup 1 kali, yang penting kalian belajar dulu, insya Allah skornya bisa maksimal. Jawaban semua ada di video ini, ya. Saya harap semua mencermati video baru menjawab dengan benar. Jangan sampai asal, ya. Begitu ya anak-anak ya, Bu Guru tunggu jawaban kalian, dan semoga kalian tetap semangat untuk belajar dan tetap jaga kesehatan. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.